Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Bendermologi Harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 16 Juni 2022, hari yang sangat ngeprank ya. Seharian hijau menguat naik sampai 7130-an, tapi sesi 2 nggak enak banget dan akhirnya closing candlenya hijau semakin jelek. Worst case skenario bisa memvalidasi kalau sudah menjadi resisten, rejectnya semakin kuat. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Nah, ini transaksinya juga masih besar ya, 17.690 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini malah net buy total 397,52 miliar. Dan itu sangat dominan di pasar reguler. Ini kalau kita lihat juga bursa regional itu lebih dominan yang koreksi, walaupun terlihat udah pada rebound, pada putar balik ya. Yang prank tuh do future itu dari pagi hijau ujuk-ujuk jadi merah dan bikin IHSG kayak gini juga. Nggak tahu bakalan ada apa yang datang, cuman saya lihat dari bentuknya apa ya, agak nggak enak aja tekanannya ini. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Yang pertama ada Bank Mandiri 313,6 miliar, masih sangat oke inflow-nya. Lalu BBCA 138 miliar, KLPF 36 miliar, CPIN 16,8 miliar, ITMG 16,3 miliar, PTBA 15,6 miliar, ICBP 14,5 miliar, TAPG 14,4 miliar, Alfamart 14,1 miliar, Mitratel 11,9 miliar, Inco 11,5 miliar, INKP 11,3 miliar, Unilever 10,8 miliar, dan INDF 10,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBNI 103,6 miliar, lalu Antam 62,2 miliar, YT Tractor 60,8 miliar, Astra 60,4 miliar, Arto 43,3 miliar, BBRI 35,4 miliar, MDKA 32,7 miliar, MTEK 32 miliar, Telkom 22,3 miliar, SMGR 13,9 miliar, HMSP 10,4 miliar, Akra 9,9 miliar, PBHI 9,8 miliar, Tower 8,5 miliar, Ali 7,4 miliar, Indosat 6,1 miliar, Saratoga 5 miliar, SHWR 4,9 miliar, Excel 2,7 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini benar-benar prank. Saya kira juga sudah price in, rapatnya sudah kelar, kenaikan suku bunganya 0,75, terus juga pagi-pagi menghijau, semua pada rebound. Ujuk-ujuk sesi 2 kerasa banget taking profitnya, dan worst case skenario bisa dipastikan kalau memang semakin kuat 7060, 7050 sudah menjadi resisten bagi IHSG. Nah, hari ini IHSG naik sampai berapa nih kalau kita balik ya. Dia pas reject 0,618 di 7140. Jadi worst case skenario hari ini adalah pullback ke 0,618. Tuh. Kan biasanya retrace itu kan ke 0,618 ya, dan hari ini dia kena 7140, lalu akhirnya turun dan closing di bawah 7050 lagi. Dilihat dari rejectnya dan lain sebagainya ya, agak kurang enak memang marketnya, dan sebenarnya masih sama, PR-nya nggak boleh lower low aja. Kalau sampai dia lower low di 6927 itu bakalan nggak enak banget. Worst case skenario kalau sampai dia lower low, ini kita bisa tarik pakai Fibo juga, 69 ini low-nya 6924. Ya kira-kira di sini sampai high-nya hari ini di 7138.
Target penurunan dari si IHSG kalau dia sampai lower low jebol 6920 ya. Kan low-nya kan kalau shadow sampai 6920, targetnya di sini 6841 sampai 6791. Dekat juga dengan area Fibonacci retracement-nya di 6785. So, saya rasa itu adalah arah IHSG kalau dia sampai jebol 6930. Jadi ya tetap batasi resiko aja. Kalau dilihat juga ini marketnya serius ngeprank banget. Saya kira juga udah aman, cuman memang belum ada konfirmasi. Karena konfirmasinya dia harus higher high. Tapi ya kalau dilihat dari candle kali ini, kayaknya sih ya ada potensi besar dia bakal uji 6950 lagi. Rejectnya jelek soalnya. Tuh 0,618 reject kuat, candle seller. Harusnya sih besar potensinya untuk uji 6950 sampai 6920. Tinggal dia jebol atau enggak. Kalau dia jebol, tadi target selanjutnya. Tapi kalau enggak jebol, bisa aja dia bikin double bottom. Bottom 1, bottom 2. So, batasi resiko di low kali ini ya, 6930-an. Batasi resiko untuk IHSG di sana. Untuk bigger view, berhubung IHSG tidak membuat higher high maupun lower low. Jadi sekarang kita berada dalam fase sideways. Ini ya, yang kemarin saya bilang juga, IHSG selama nggak jebol 6500 bisa aja dia sideways. Siapa tahu dia mau bikin symmetrical triangle kayak gini ya, nanti bisa juga. Nah, siapa tahu mau jadi kayak gini, nanti turun sampai sini 0,786, turun naik terus turun baru breakout atau breakdown gitu bisa juga. Yang jelas untuk sekarang support krusialnya 6930. Kalau dia jebol target bisa 6780 sampai 6600-an. Nah, jeleknya kalau sampai IHSG jebol 6500 itu bakal super jelek karena dia bakalan double top. Ya, jadi ya batasi resiko aja, gunakan area-area tadi dan sesuaikan dengan view masing-masing dan juga plan dan juga strateginya. Kalau dirasa marketnya baru nggak kondusif ya lebih baik menepi dulu, itu bakalan lebih bijak daripada dipaksain trading, modal hilang, psikologis hilang. Lebih baik menepi dulu kalau memang marketnya tidak bersahabat. Seperti itu. Tunggu kondusif, nggak perlu nggak perlu mencari harga paling bawah, cari bottom gitu, nggak perlu sih kalau menurut saya. Nanti bakal ada konfirmasinya harusnya. Itu untuk IHSG selalu batasi resiko. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba bahas batubara, kayaknya oke, kita bahas satu ya, ITMG aja. Kalau yang menurut saya TA-nya bagus ITMG ini. Oke, hari ini TMG naik 3,66% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang ada, tidak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Sebenarnya kalau kita zoom out ya, ITMG ini seriusan bagus banget kalau kita zoom out. Kenapa? Karena dia double bottom, sudah breakout dan ini sedang proses retest. Tapi kalau kita pakai bigger view, bakalan lebih bijak kalau kita pakai time frame lebih besar juga. Misalkan kita pakai weekly yang bakal closing minggu ini, atau kita pakai monthly yang bakal closing bulan ini. Cuman saya rasa kalau oke kita pakai weekly aja. Nih, kalau di monthly ya ini buat view aja ya, kan kelihatan jelas ITMG ini double bottom, bottom 1, bottom 2. Worst case skenario kalau dia gagal retest double bottomnya, dia sampai ke sini pun masih nggak jelek. Turun sampai berapa nih? 24.000. ITMG itu masih nggak jelek. Kenapa? Karena ada potensi dia bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder. Kalau sampai 24.000, ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Kalau dia sampai 24.000. Tapi kalau misalkan dia bertahan dari 31.000, 30.000 deh toleransi akhir ya dari ITMG. Kalau dia bertahan dari area itu, saya rasa bakalan cakep banget karena sudah terbentuk double bottom. Sama, ini view-nya monthly, jadi closing-nya bakal di akhir bulan Juni. Masih ada setengah bulan lagi ya. Kalau nanti kita mau update di monthly-nya, kita cek tanggal 1 kira-kira ITMG closing di mana. Seperti itu. Kalau misalkan ini valid dari double bottom-nya si ITMG, targetnya pun juga jelas bakalan sangat lumayan. Ini saya pun juga nggak nyangka ya. Dulu saya bikin konten kayak gini waktu ITMG masih di bawah 10 ribuan, kejadian beneran dia double bottom. Dan kalau dia berhasil valid double bottom-nya, breakout retest lalu naik lagi, resisten become support, targetnya bisa ke sekitar all time high di 50
4.000. Saya rasa selama batu baranya masih bagus itu bakalan terus mendukung. Tapi kalau batu baranya nanti ada shockwave itu baru bakalan kurang enak. Itu untuk bigger view dari si ITMG. Nah, kita lihat view kecilnya untuk saat ini. ITMG terakhir itu kan dia kan symmetrical triangle ya, dia konsol di sini. Symmetrical triangle lalu berhasil breakout dan saya rasa ada potensi dia mau retest 29.000 kalau area sini jebol. Jadi support saat ini 31.000 ya. Kalau misalkan dia jebol dari 31.000, saya rasa ada potensi retest sampai 29 ribuan untuk si ITMG ini. So, selalu batasi resiko. Supportnya 31, lalu habis itu di 29.400 sampai 28.500 seperti itu. Saya jadi pengen ngecek Newcastle NCF, Newcastle Coal Future. Nah, kalau kita lihat posisinya, kita pakai line aja ya, karena ini candlenya nggak enak dilihatnya. Satu hal yang bisa kita lihat, yang pertama batu bara ini masih dalam fase uptrend. Nih ya, dia masih dalam fase uptrend, jadi ya so far so good. Dan selama dia nggak patah uptrend nggak masalah. Cuman saya jadi pengen ngecek MACD. Yang diseramkan sebenarnya ini kenaikan batu bara ini sudah divergent. Nih ya, harga cenderung ke samping, walaupun ini juga ke bawah ya. Cuman kalau kayak gini sih menurut saya lebih ke samping. Harganya ke samping, tapi MACD-nya ke bawah. So, ada potensi batu bara ini naiknya juga sudah capek, karena memang harganya juga tinggi banget ya. Nah, kita bisa lihat konfirmasi di sini. Ini kan low-nya kan di sini ya, batu bara. Kalau kita lihat support dari batu bara, Newcastle Coal Future. Kalau dia sampai jebol berapa ini berarti? Kalau dia sampai jebol 370, saya rasa itu bakalan tidak enak untuk batu bara. Ada potensi dia bisa retrace, bahkan kalau dari divergent ya, dia bisa turun sampai ke sini 258. Nah, itu jelas bakal ngefek ke saham-saham batu bara untuk pergerakan jangka pendek. Kalau jangka panjang sih ngikutin fundamentalnya aja. Dan selama harga batu bara ini masih tinggi tuh, masih nggak ada masalah sama sekali seperti itu. Yang jelek apa? Yang jelek kalau batu bara jebol sini 250, itu lebih baik jual saham-saham batu bara deh. Karena biasanya sudah mau kelar siklusnya seperti itu. Dia ada reversal besar double top. Nah, itu biasanya siklus mau kelar kalau dia sampai jebol 250. So, batasi resiko aja. Ini untuk view batu bara ya. Selama dia masih uptrend masih oke. Nah, kita lihat dalamnya si ITMG mulai terreject dari MA20. Kemarin dia jebol dan hari ini kelihatan rejectnya. Tapi kalau kita lihat dalamnya sih terjadi akumulasi hari ini. Cuman ya lebih ikutin KTA-nya aja. Tadi supportnya di sekitar 31.000. Kalau jebol next stop saya rasa 29 sampai 28.500. Jadi ya sama, batasi resiko. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek batu bara satu aja ya. Kita coba cek INKP, kita bahas lagi. Apakah dia sudah breakout? INKP, oke, cukup menarik. Hari ini INKP naik 3,85% dengan candle yang terlihat tidak terlalu solid dan volume yang tidak terlalu besar juga. Terakhir INKP ini uji downtrend. Di sini kan dia ada downtrend channel. Nah, kita sambungin kayak gini. Dia uji downtrend. Sebelumnya di sini sellernya kuat ketika dia uji ya. Nih, naik, volumenya bagus, dikira bakal breakout. Karena sebelum ada ini, kan downtrendnya kan kayak gini. Nah, ini kan. Dia sudah breakout 7 Maret, tapi retestnya kurang enak. Candlenya solid, sellernya dengan volume yang besar juga. Akhirnya seller masih menang dan dia koreksi lagi. Tapi di posisi 7.200, dia berhasil tidak jebol dan rebound dengan flow yang bagus lagi. Kali ini INKP uji resisten lagi di downtrendnya ya, karena memang breakout trend itu paling susah. Dan kalau kita lihat tekanan sellernya sudah tidak terlalu kuat nih, ketika dia naik koreksinya tidak terlalu besar. Kemarin saya kira dia bisa bikin penan di sini, continuation ya di sini. Cuman ternyata enggak, gagal penannya dan malah membentuk yang namanya double top. Top 1,
top 2. Dia breakdown, kena support sampai 7.800. Ini sudah saya bilang. Support INKP itu support satunya di sini 8.200. Nah, ketika dia double top ya, support 2-nya ada di 7.800. Pas kena 7.800, lalu hari ini rebound. Nah, ini masih belum ada konfirmasi kalau menurut saya, karena worst case scenario ini bisa jadi pullback juga. Kan dia kan double top, breakdown, rebound, retest, resisten become support. Jadi ya, kalau INKP tidak berhasil breakout dari 8.200, saya rasa dia bisa uji 7.800 sekali lagi. Itu kalau dia gagal breakout 8.200. Tapi kalau misalkan besok dia break 8.200, saya rasa target selanjutnya adalah di sekitar 8.600 untuk breakout dari downtrend channelnya. Seperti itu. Kalau dia gagal breakout dari 8.200, besar potensinya untuk menguji 7.800 lagi. Antara dia rebound atau enggak. So, batasi resiko, gunakan angka krusial itu 8.200 dan 7.800 untuk saat ini. Kalau konfirmasi INKP mau uptrend, dia breakout 8.600. Kalau sudah breakout 8.600 dan closing ya, breakout, closing, volume bagus, itu saya yakin kenceng dan rame di mana-mana nanti. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini terjadi big akumulasi, big. Yang beli juga not bad. Terakhir kelihatan barang dikumpulin dengan volume yang bagus. Dan ya ada potensi dia uji moving average. Jadi ya simpelnya gini, batasi resiko di bawah 7.800. Selama dia nggak jebol 7.800, arahnya sudah ke atas. Tapi kalau dia jebol 7.800, artinya dia bakalan lower high, lower low, besar potensi untuk ke 7.200 lagi. Tuh, batasi resiko. Untuk INKP lanjut coba kita cek apa ya? Saya pengen bahas Doit deh. Ini Doit ini banyak banget yang tanya. Karena kalau menurut saya juga memang perusahaan yang kena ngeprank. Maksudnya kemarin pernah saya bahas Doit ini. Ini katalisnya buat dia tuh baru bagus-bagusnya, cuman LK-nya nggak bagus. Ibaratnya gini, dalam musim yang mendukung, makro yang mendukung, di luar eksternal perusahaan yang mendukung, dia aja laporan keuangannya kurang bagus. Gimana dalam posisi ketika ekonominya baru nggak bagus atau makronya nggak bagus, pasti bakalan lebih jelek itu. Jadi ya yang terjadi mungkin seperti ini. Ini saya mencoba untuk memahami. Karena memang ya kayak gitu ya. Kalau kita tahu Doit ini kan kontraktor batu bara yang kalau kita lihat semuanya sudah ngacir. Batu bara entah produsen maupun kontraktor semuanya jauh terbang tinggi. Cuma untuk si Doit ini masih belum jalan. Sempat jalan, tapi kemarin mah reversal karena waktu pengumuman laporan keuangan tuh jelek banget ya. Startnya tuh di sini, ini pranknya tuh di sini ya. Waktu itu view-nya masih bagus. Jujur saya pun juga view-nya masih bagus waktu itu. Dia retest, lalu di sini double bottom, breakout, di sini retest, support become resistant become support. Yang sebelumnya di sini Yang sebelumnya di sini resisten, ketika dia breakout di retest dia jadi support harusnya ya kan. Tapi ketika naik di 20 Mei dia kena sell on strength dan ini volumenya besar. Volume buangan di sini nih ya. Volumenya cukup besar. Dan setelah itu rilis laporan keuangan 23 Mei dan bantingan ARB berturut-turut sampai di 444. Nah, sampai sekarang Doit ini masih belum berbalik juga karena ya nggak tahu juga. Tuh, dan sekarang kita bahas dari potensinya untuk pergerakannya untuk saat ini. Kita anggap cup handle udah gagal lah. Kemarin padahal sayang banget, serius. Doit ini saya kira dia bisa ya 800-an lah. Tuh kalau dari cup handle-nya. Sebenarnya pattern-pattern lain sudah hit ya. Yang pertama di sini falling wedge ini udah hit. Falling wedge atau flag ya, bebas terserah. Yang jelas ini dia sudah hit targetnya. Lalu yang kedua di sini continuation pun juga sudah hit. Bullish penan. Target continuation-nya sudah hit. Tuh, cuman masih ada satu pattern lagi yang belum hit, yaitu cup and handle di sini. Dan sangat disayangkan dia malah breakdown ke bawah. Nah, untuk sekarang Doit ini untuk putar baliknya saya rasa masih belum kelihatan. Malah saya agak serem, candle hari ini nggak bagus juga. Kenapa? Karena worst case scenario ya bentuknya bisa kayak gini Doit ini. Yang pertama di sini dia bisa bikin yang namanya pattern continuation.
bearish flag, rising wedge dan lain sebagainya. Ini dia turun dengan target worst case skenario ya ada di sini 276 pas neckline di mana dia reversal cup handle. Di sini adalah target koreksi sidoid kalau ini valid continuation. Nah, dan hari ini candlenya tuh semakin meyakinkan ya, karena ya ibaratkan kayak retest doid ini. Support become resistant, breakdown, retest, rejectnya sudah kuat. Nah, so saya rasa besar potensi doid untuk uji area sini lagi 370. Low-nya dia di sana ya 370, dan kalau dia sampai jebol dia bakalan lower low. Kalau nggak jebol gimana mas? Bagus, ada potensi double bottom 1, bottom 2. Konfirmasinya kalau dia sudah higher high. Jadi ya untuk sekarang kalau kita lihat doid ini arahnya baru ke bawah. Untuk putar baliknya kapan? Kita harus menunggu yang namanya konfirmasi. Bottomnya di mana mas? Saya pun juga nggak tahu juga. Tapi kalau misalkan kita pakai Fibonacci, kita anggap ini satu swing high dari low di sini 230 sampai high-nya di sini 646, 645. Nah, sekarang sebenarnya dia udah di 0,618. Tapi kalau dia sampai jebol lagi 370, saya rasa next stop ada di 318. So, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya dia juga sudah saham downtrend by moving average. Hari ini netral small akumulasi, cuman belakangan bandar movement terlihat naik turun. Ikutin TA-nya aja kalau menurut saya. Untuk doid lanjut coba kita cek. BRPT udah kita bahas, batu bara udah 2. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek. Antam udah kita bahas ya. Arto kemarin juga udah kita bahas. Happy cuan. Kita coba cek BBHI kayaknya seru. Habis koreksi dalam, barangkali teman-teman ada yang posisinya nyangkut kurang enak. Nah, kita coba bahas. Oke, kok malah Saratoga. Nah, oke. Hari ini BBHI naik 1,35% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang tidak terlalu besar. Cukup menarik sebenarnya, teman-teman yang sering ngechart pasti sudah langsung kebayang ini ada potensi chart apa. Dan kalau menurut saya ada potensi yang namanya inverted head and shoulder. Cuman ya jelas ini pattern kecil ya. Di sini doang time frame berapa? 7 Juni sampai hari ini ya, 2 mingguan. Shoulder kiri, head, terus ini calon bikin shoulder kanan. Seperti itu. Syaratnya apa? Dia nggak boleh jebol dari 3.500. Selama nggak jebol 3.500, BBHI saya rasa arahnya masih ke atas. Nah, BBHI ini juga kemarin reversal ya, dia lower high lower low. Di sini kan dia naik terakhir, digas, shooting star, habis itu koreksi berturut-turut. Di sini dia membuat lower high. Ini ya. Kalau kita tarik lower high-nya juga pas di 0,5 6.400. Lalu akhirnya dia jebol dari neckline di sekitar 4.800 dan membentuk yang namanya lower low. Jadi by structure BBHI ini sudah masuk ke saham downtrend, reversalnya sudah ada. Nah, kalau kita tarik kayak gini, ada potensi juga dia sedang dalam membentuk downtrend channel dan posisi berada di support. Agak disayangkan kemarin dia agak offset dikit ya. Saya predik padahal bottomnya ada di sini. Pakai Fibonacci itu sekitar 4090 sampai 3650. Cuman ternyata masih dikasih lower low, jadi ya memang target dari koreksinya ada di sini 3230 sampai 3360 dan akhirnya dia naik sampai sekarang. Nah, amannya kalau saham downtrend itu kita cari dead cat bounce. Kalau enggak tunggu dia breakout dulu karena biasanya dramanya banyak kalau saham mau reversal itu ya. Tapi kalau kita lihat ada potensi BBHI ini sudah breakout, tinggal tunggu higher low dan higher high aja. Saat ini BBHI berada di area kuat. Ini sebelumnya dia konsol di sini juga ya. Nah, ini sempat offset dikit tapi masuk di dalamnya. Dan saya rasa selama nggak jebol 3.500 ada potensi reversal dari si BBHI membentuk inverted head and shoulder. Neckline-nya di sini 3950 sampai 4100. Tuh. Ini shoulder kiri,
Lalu ini head, nah ini calon bikin shoulder kanan. Shoulder kanannya nyampe berapa? Saya rasa support sekarang di 3.500. Selama nggak jebol 3.500, skenario ini bisa berhasil. Tapi kalau dia jebol 3.500, next stopnya ada di 3.200 lagi. Selama nggak lower low, harusnya BBHI arah ke atas. Tapi kalau dia lower low, lebih baik batasi resiko. Kalau kita lihat juga volumenya habis di bawah ya, barangnya dimakan semua di bawah. Dan sekarang di atas tinggal ya mainin harga aja. Tuh, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, kemarin konsisten distribusi, hari ini mulai ada akumulasi, normal big. Dan ya, tuh batasi resiko aja, ikutin TA-nya. Tuh untuk BBHI, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Serem juga ini. Yang pada koreksi, apa yang kita bahas? Kayak Goto kita bahas seru nih. Yang bikin biang kerok volatil hari ini ya. Tadi broker summary Saratoga ya? Sorry, tadi ternyata broker summary apa? Saratoga, bukan BBHI. Agak ngantuk ini kayaknya. Nah, BBHI ternyata hari ini terjadi peak akumulasi ya. Kalau kita lihat pada movementnya juga terlihat ada yang ngumpulin. Cuman ya lebih ikut ke TA-nya aja. Karena fundamental, corporate action, bandermologi kalau tanpa teknikal tuh siap-siap nyangkut. CD ini kalau nggak salah nganu juga. Apa? Mega Sekuritas apa ya? Sebentar, saya lupa. Kode broker CD. Mega Capital ya udah, yang punya barang sendiri Pak CT ini, Khairul Tanjung Mega Group. Ada potensi baru dikumpulin sama pemiliknya tuh. Tapi ya tetap lebih ikutin ke TA aja karena kita nggak tahu time frame mereka berapa panjang ya. Siapa tahu mau dikumpulin 10 tahun dibawa ke Rp1.000 kan kita nggak ada yang tahu. Makanya pentingnya TA itu di sana. Tuh untuk BBHI, nah kita coba cek Goto sekarang. Oke, ini view terakhir dari Goto. Hari ini Goto turun 2,97% dengan candle yang kurang enak dan volume yang cukup besar juga. Akhirnya setelah candlenya hijau terus, Goto koreksi juga setelah naik terus. Nah, Goto ini saya bahas di sini, bottomnya pun kita juga kena ya waktu dia reversal 17 Mei. Saya bilang dia udah ada potensi reversal. Candle udah putar balik, volume udah bagus, ada yang cover, dan akhirnya dia naik sampai 192. Kalau ada yang ngikutin udah bagger itu 100% ya. Nah, terakhir Goto ini membentuk sebuah pattern continuation di sini. Ini ascending triangle. Nah, kira-kira di sini ya. Dan kemarin terlihat dia udah breakout. Ini candlenya nggak rapi karena sopirnya banyak apa ya, ada ya salah satu sekuritas yang dikasih keistimewaan atau sistemnya bagus dan jadi bentuk candlenya kayak gini, open high, open low tuh. Yang jelas terakhir dia ascending triangle dengan target continuation ada di sekitar sini 450 sebenarnya all time high target dari ascending triangle-nya. Yang kedua, terakhir kemarin dia naik dan waktu IHSG bantingan tuh Goto juga ikut volatil. Tapi bagusnya dia malah bikin yang namanya continuation, ada bullish penan. Dengan target setinggi tiangnya yaitu di sini juga 476. So dari dua pattern tersebut ada potensi Goto mau ke all time high. Cuman ya itu potensi dalam perjalanan tetap perlu diupdate. Nah, posisi sekarang kemarin dia reject kuat. Lalu hari ini sudah dikonfirmasi dengan lower low. Kalau kita lihat di daily ya, Goto ini nggak pernah lower low loh. Selama dia naik nih, di sini kan low-nya 310. Ini low-nya 350, ini 370, 370, 370. Pernah lower high tapi nggak pernah lower low. Lalu di sini low-nya dia naik lagi 382. Lalu di sini low-nya 398. Dan hari ini baru lower low di 382. Nah, ada potensi dia mau koreksi dulu karena sudah start lower low. Evening star bisa juga naik, pin bar, doji, habis itu merah. Nah, ini juga agak kurang enak.
Yang jelas untuk sekarang ya, support Goto ini ada di 370. Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah, mau pasang trailing stop, bisa trailing stop di bawah 370. Selama nggak jebol 370, harusnya Goto masih oke. Tapi kalau dia jebol 370, worst case scenario bisa ke 310 lagi. Jadi kalau punya barang, bisa pasang trailing stop di bawah 370. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Nah, ini juga dia kena area kuat, deket-deket all time high. 400, makanya wajar ada koreksi ya. Di sini soalnya supply besar nih. Ini juga volume gede, supply gede, dan ya baru diuji. Kita lihat dia mau retrace kemana. Kalau memang ini satu swing high ya, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga dari kayak gini. Nah, ini area retracementnya dia. Kalau kita dari swing yang ini ya, nih 374 dan seterusnya. Tapi kalau kita tarik dari bawah, swing high yang bawah, di bottomnya di 182 sampai high-nya di 416. Nah, Goto turun sampai 300 pun sampai 272 sebenarnya nggak jelek. Dan ada potensi dia bikin retrace dulu lah, bikin higher low. Ini kan dia kan baru V-shape ya, 1 U. Nah, kalau reversal itu kan butuh higher low. Siapa tahu dia mau bikin higher low, turunnya sampai mana nggak ada yang tahu juga. Misalkan dia ke sini, baru habis itu breakout dan start uptrend gitu bisa juga. Yang jelas selalu batasi resiko. Kalau average-nya bagus, strateginya jangka panjang, ya itu aman. Tapi kalau average-nya agak tinggi, kalau dia sampai jebol 370, lebih baik batasi resiko dulu. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Ini masih mainannya itu kalau nggak salah kayaknya. Mainannya underwriter. Hari ini pun yang mainan juga underwriter ya. LG ini kan underwriter, ini Trimegah ini. CC ini juga underwriter, Mandiri Sekuritas. Jadi ya yang mainan masih apa ya? Yang punya kepentingan. Kalau nggak salah ini juga inventory-nya tuh yang punya barang mereka-mereka juga. PD, underwriter, Indo Premier, CC, underwriter, Mandiri Sekuritas, LG, underwriter, Trimegah Sekuritas, sama YU, si IMB Niaga, itu green shoe-nya. Jadi ya satu paket lah, nggak tahu apa yang terjadi. Barangkali mau dikasihin ke LG, kasihin ke Pak Boy Thohir bisa juga ya. Trimegah punya Pak Boy Thohir, ini Pak Boy Thohir juga pemegang saham dan juga dan juga komisaris. Dan ya nggak ada yang tahu apa yang terjadi di belakang sana. Tadi pun juga cuma menerka. Dan sebenarnya kalau kita trader nggak perlu sampai sana ya. Yang penting ada view, trading plan, batasi resiko, positioning, sizing, yaudah beres. Seperti itu. Cuman ya tadi untuk pemanis aja intermezzo. Karena ngecek broker summary-nya kok menarik. Tuh. Batasi resiko untuk sekarang support 370. Kalau jebol bisa gunakan Fibonacci tadi. Untuk Goto lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang hijau-hijau. SCMA kemarin udah kita bahas dan ternyata lanjut. Pegas masih on track. BRMS kejedut resisten. ADMR kayaknya kita bahas deh. Ini agak kurang enak soalnya view-nya. Oke. Hari ini ADMR naik 4,59% dengan candle yang tidak terlalu solid, ada reject-nya dan volume yang kecil juga. Malah agak serem sebenarnya untuk view hari ini ADMR ini. Nah, terakhir ADMR itu kan puncak di sini ya, 3160 swing high-nya dia. Terakhir dia bikin continuation di sini. Nih. Terus di sini juga dia bikin continuation. Terus akhirnya di sini dia patah tren. Nah, di sini kan dia patah tren, patah, retest dan start lower low. Tuh. Tapi lower low-nya masih lemah, terlihat dia retrace sehat ya, bahkan kemarin berpotensi membentuk yang namanya continuation. Nah, kemarin pun saya juga kegocek, serius. Ya, itulah yang namanya market ya, mereka selalu benar. Jadi ya memang perlu batasi resiko. Saya kira falling wedge dia mau continuation, ternyata malah kena rebalancing dan kemarin sempat bottom di 2050. Setelah itu dia rebound, naik
lagi, tapi 2500-nya masih kuat. Dan dia malah ARB sampai sekarang kebuka di 1800. Nah, 1800 itu memang target koreksinya. Kalau kemarin kita tarik low-nya di 2050 pakai Fibonacci sampai high-nya di 2500. Target Fibonacci-nya memang di sini 1880 sampai 1770. Makanya hari ini dia rebound. Cuman seharian saya juga mantengin karena dia naiknya lumayan ya hari ini. ADMR ini saya pantau-pantau. Kok nggak enak tapi view-nya dia naiknya sudah kurang bagus. Volumenya pun kecil juga setengah. Yang saya takutkan adalah ADMR ini dead cat bounce. Tuh. Karena yang sebelumnya resisten become support. Yang sebelumnya support become resisten. Dia rebound kena support lalu pull back tuh. Dan siap lower low. Itu untuk view jelek. Cuman yang jelas dari 1880 sampai 1600 tuh ada area kuat juga. Karena sebelumnya dia sempat konsol di sini ya untuk si ADMR ini dan bakalan diuji lagi. Nah, untuk view sekarang gimana Mas? Saya rasa kalau memang teman-teman nggak usah teman-teman deh. Kalau memang ADMR besok dia naik ke 2100-an, lalu di sana rejectnya kuat, lebih baik berhati-hati karena ya jelas buy structure ini sudah saham downtrend. Lower high, lower low, lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Cuman kalau memang dia berhasil sampai higher high itu baru bakalan bagus. Tapi untuk saat ini lebih baik wait and see atau manfaatkan untuk trading pendek dulu aja. Seperti itu. Untuk support sekarang itu tadi sih di sekitar 1800-an, 1880 sampai 1775 ya. Tadi Fibonacci saya lupa. Untuk resistennya kuat ini di sekitar 2100 sampai 2050. Kalau dia sampai reject dari sana itu perlu batasi resiko sih. Kalau besok masih menguat lagi ADMR mau kemana Mas? Nah kita tinggal tarik Fibonacci-nya. Ini high-nya 2500 sampai low-nya 1820. Nah ini resisten dari si ADMR 1980, 2080, 2160. Dan kalau kita lihat di antara 0,5 sampai 0,382 ini ada yang bakal jadi area kuat. Jadi ya batasi resiko selalu. ADMR bagusnya kalau udah gimana Mas? Kalau mau nunggu konfirmasi ya tunggu dia higher low higher high aja. Tapi kalau suka buy on weakness waktu koreksi ya masuk di area kuat seperti itu. Lebih baik batasi resiko dulu aja. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi peak distribusi. Terjadi peak akumulasi yang beli PD. Tapi PD-nya ini juga bukan PD retail, ini PD pinter. Tapi sellernya pun juga bagus-bagus ya. AKAZ, BK, DR. Cuman ya terlihat ada akumulasi. Tapi kalau saya sih lebih ke ya ikutin TA-nya aja. Untuk sekarang kelihatan bottom di 1880 sampai 1700-an tadi. Tapi kalau dia masih lower low lebih baik jangan dipaksakan dulu, batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.